Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, dengan cinta kasih Tuhan di awal bulan September ini kita masih boleh berjumpa satu sama lain untuk memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saat ini kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Saya persilakan untuk bersatu dulu sejenak, beribadah lepas pribadi.
hati suara yang kami keluarkan untuk memuji nama-Mu Bapa. Biar segenap penyembahan dan pujian yang kami urukan ke dalam nama-Mu Tuhan boleh semakin mempermuliakan nama-Mu. Kami siap untuk memuji-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Dengan nama Tuhan, puji Tuhan, kita akan bersuka cita, kita akan bersuka untuk Tuhan hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Mari kita memuji Tuhan. Kita sedang datang kepada-Nya dengan hati bersyukur dan memuji Tuhan. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak kepada Tuhan. Sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Datang kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya.
Seperti rusa yang selalu rindu aliran sungai, begitu juga kita harus selalu rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat pujian seperti rusa. Kau tahu
buat kesempatan hari ini. Kami percaya Kau ada hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Dan hari ini kami percaya Engkau sedang fokus dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, yang setia dalam hidupnya untuk dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami menikmati berkat firman-Mu. Beri kami kekuatan Tuhan untuk dapat mengerti dan melakukannya. Bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya sekedar paham, tapi kami mau Tuhan Kau memberi kami kekuatan untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami ini Tuhan. Karena kekuatan kami hanya karena kebenaran firman. Terima kasih Bapa di surga, dalam berkat nama Yesus, urapi hamba-Mu, berkati setiap umat Tuhan yang datang dengan segala kelemahan tubuh Tuhan, jamah dan sembuhkan. Yang datang dengan segala pergumulan rumah tangga dan pekerjaannya, Tuhan tolong dan pulihkan. Dalam berkat nama Yesus, orang-orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus dan murni, dengan segala kerendahan hatinya untuk dapat menikmati apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, Tuhan tolong dan lindungi. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu hadir di tengah-tengah kita, katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudaraku. Shalom. Selamat pagi. Selamat memasuki bulan Desember. Kita sudah ada di akhir tahun, saudaraku. Bulan yang terakhir di tahun ini. Tak terasa, saudaraku yang dikasih Tuhan, mungkin kita sudah bilang berkali-kali tak terasa. Ya, tak terasa bahwa waktu itu begitu singkat. Umur kita yang dikatakan yang tadinya masih dikatakan muda, tapi ternyata hari ini faktanya kita telah menjadi tua. Ya, faktanya kita sudah mulai menua. Bukan semakin hari kita semakin kuat, ya, semakin sehat, tapi semakin hari kesehatan kita semakin menurun. Ya, yang tadinya bisa begadang, ya, melek satu hari 24 jam dalam bekerja, tapi ketika hari ini kita mulai berjuang dengan kehidupan kita, kita mulai merasa bahwa udah lelah, ngantuk, gak kuat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, kita yang tadinya gak makan, gak sarapan bisa kuat sampai sore. Ya, tapi ternyata jam 10, jam 11 kita sudah lemes. Ya, walaupun sudah pagi, sudah makan, sudah sarapan, tapi ternyata tidak memberikan kekuatan kita itu sampai tengah malam, atau sampai paling tidak minimal sore hari. Itu membuat kehidupan kita semakin hari semakin tahu bahwa kita semakin melemah. Kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau dalam dunia stand up comedy, ya, kalau dunia stand up comedy itu, komika itu sukanya merosting. Merosting itu apa ya, Pak? Merosting itu menguliti, ya, menguliti, ya. Tapi biasanya kalau dunia YouTuber itu berbicara tentang mereview. Ya, mereview itu mengulas ulang apa yang menjadi objek reviewnya, kekurangannya, kelebihannya, kebaikannya, keburukannya. Sementara dalam stand up comedy, dalam dunia komika, dunia lucu-lucu itu, ya, bagaimana membuat menguliti seseorang supaya ketahuan di mana boroknya itu timbul, saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang mereview, ya, Natal, atau mau merosting Natal, ya, mereview itu menceritakan tentang Natal itu bagaimana dan siapa. Tapi kalau merosting itu
Apa itu kelemahan Natal? Kenapa ada Natal? Padahal Natal apakah ada dalam Alkitab? Itu namanya merosting. Tapi kalau mereview, ya, kita menggali sejarah dari bapak-bapak gereja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita mau mereview Natal, mau tidak mau, kita akan berbicara tentang satu sosok yang bernama Yesus Kristus. Siapa? Yesus Kristus. Nah, kalau kita mereview Yesus Kristus itu siapa? Yesus Kristus itu terlahir dari seorang anak darah yang bernama Maryam. Maryam apa Maria? Ayo. Yesus Kristus itu terlahir dari seorang anak darah Maria. Jangan keliru Maria. Karena di Alkitab ditulis Maria, ya. Apalagi kalau salah menjadi Miriam, ya. Kecepatan Miriam itu saudara Musa, ya. Nah, kalau Maryam itu kepanjangannya Maryam Belina, ya, atau Maria. Yang jelas Alkitab mencatat bahwa nama anak darah yang melahirkan sosok yang bernama Yesus Kristus itu adalah Maria. Katakan Maria. Oke. Nah, Maria itu belum sah menikah dengan tunangannya yang bernama Yusuf. Ya, baru bertunangan. Tapi pada zaman itu adat istiadat pada waktu itu, orang yang bertunangan itu dalam sisi hukum adat itu sudah memiliki ikatan yang kuat, saudara. Jadi sudah semi sah. Apa itu semi sah? Ya, semi sah itu ya kayak nikah siri. Nikah siri itu nikah yang tidak ada di pengadilan agama, atau nikah di bawah tangan. Nikah di bawah tangan bisa nggak ya? Ya, nikah di bawah tangan, ya. Atau nikah tanpa catatan sipil. Adakah kita di antara kita yang menikah tanpa catatan sipil? Itu namanya nikah siri. Atau nikah di bawah tangan yang hanya berlaku hanya akte pernikahan gereja. Itu yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, Yesus Kristus ini adalah nama yang diberikan oleh seorang malaikat yang bernama Gabriel, yang diutus oleh Allah dari surga untuk berbicara kepada Yusuf tunangannya, bahwa pasanganmu Maria itu, ya, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, beri nama dia Yesus. Jadi nama ini sudah diplot dari sononya, ya, sudah dari surga itu sudah diturunkan, ya, melalui malaikat Gabriel atau Jibril. Saudara nanti periksa, ya, siapa Gabriel, siapa Jibril, ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi nama Yesus Kristus ini sudah ditentukan, sudah ada sejak dahulu kala. Jadi bukan nama baru yang diberikan kepada seorang anak manusia, tapi sudah ada sejak semula. Yesus itu memiliki makna juru selamat. Nah, saudaraku, ini mereview, ya, di bawah asuhan Maria dan Yusuf. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan,
Padahal Yusuf pada waktu itu berniat untuk apa? Menceraikan. Loh, belum nikah sudah tunangan itu sudah dianggap semi sah, makanya akan dibatalkan. Ya. Tapi niatnya itu, ya, Tuhan tahu. Dia menyuruh malaikatnya untuk mendatangi Yusuf, dan akhirnya Yusuf mengikuti apa yang menjadi petunjuk Tuhan. Nah, disitulah kesetiaan seorang Yusuf kepada pasangannya. Ya, pada waktu itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mau melahirkan tidak ada tempat, ya, dia harus mengungsi ke tempat daerah lain. Ya, kalaupun itu, ya, dibutuhkan biaya, pasti butuh biaya perjalanan yang banyak untuk menginapan, untuk melahirkan bayi yang akan lahir, saudaraku. Nah, tentunya itu butuh persiapan dana. Tapi apakah mereka memiliki dana? Faktanya mereka mau menginap, masuk ke sebuah penginapan, semuanya penuh, karena pada waktu itu musimnya adalah orang booking penginapan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ letaknya Yusuf sebagai seorang pria, sebagai seorang laki-laki, dia harus melindungi bagaimana supaya istrinya ini, ya, supaya pasangannya, anak yang akan dilahirkan itu lahir dengan selamat dan lancar, saudaraku. Tentu itu pergumulan yang sangat berat. Itu kesetiaan seorang Yusuf, ya. Bukan ketika pasangannya mau melahirkan ditinggal pergi merantau, ya. Tapi di sini, saudaraku yang dikasih Tuhan, pendek cerita, ketika Yesus lahir di sebuah kandang di Bethlehem, saudaraku yang dikasih Tuhan, di situ, ya, jauh-jauh sebelumnya, sejak para nabi sudah dinubuatkan tentang ada seorang anak darah yang akan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia akan terlahir di bawah bintang Daud, ya. Dan para Majus yang pertama kali, para Majus itu orang-orang astronomi. Orang astronomi ahli perbintangan, saudaraku, yang suka neropong-neropong hilal, ya kan? Orang-orang yang ahli dalam ilmu perbintangan, yang bisa menentukan, oh ini kapan waktunya, oh ini kapan waktunya. Dan tepat di bawah bintang itu lahirlah seorang juru selamat yang namanya. Mereka datang dengan membawa persembahan. Apa persembahannya? Emas, kemenyan, dan mur, ya kan? Karena itu merupakan barang-barang berharga pada waktu itu. Apakah hari ini masih berharga emas, kemenyan, dan mur? Masih, saudaraku yang dikasih. Emas harganya mahal, kemenyan juga langka, ya. Mur, gak tahu mur itu mur yang ada di toko bangunan atau murnya? Tentunya bukan, ya. Ya, rempah-rempah. Apa rempah-rempah? Mungkin pada bingung. Selama ini kita familiar emas, kemenyan, dan mur. Ternyata mur itu apa ya? Nah, nanti cari tahu sendiri aja. Oke, saudaraku, sampai di situ pada masa kecil, bayi Yesus itu disunat pada hari yang keberapa? Ke-8, mengikuti adat istiadat orang Yahudi. Ya. Sejak masa kecil, ya, Yesus mulai beranjak dewasa, ya, mulai remaja. Di situ Yesus diajarkan tentang kitab suci, dan hari lepas hari dia diajarkan untuk mendengar, membaca kitab suci. Sampai pada umur yang ke-12 tahun, Yesus itu, ya, ada di Bait Allah. 12 tahun itu kira-kira anak sekolah SD kelas 6. Nah, SD kelas 6 dia sudah nyantri, ya. Dia sudah nyantri di Bait Allah, saudaraku. Ya, SD kelas 6 itu sudah khatam kitab suci. Adakah anak-anak kita ajarkan untuk baca Alkitab, ya?
kelas 6 SD 12 tahun sudah selesai membaca dari Kejadian sampai Wahyu, atau kita belum pernah khatam, ya kan? Nah, saudaraku, bayi Yesus yang sudah beranjak sampai usia 12 tahun itu mengalami pertumbuhan rohani yang dasar sampai dia bahwa ini adalah rumahku ketika ada di bait Allah. Belajar. Nah, saudaraku, itu review tentang sosok Yesus masa kecil dan remaja, masa lahiran dan remajanya 12 tahun. Saudaraku, nah setelah masa 12 tahun sampai masa ke 29 tahun, Alkitab tidak menceritakan detail, bahkan cenderung silent. Silent itu cenderung diam. Kenapa? Yang kemarin-kemarin dipersoalkan orang bahwa Yesus ya kemana pada usia 13 tahun sampai 29 tahun, kok tiba-tiba muncul pada umur 30 tahun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, adat istiadat orang-orang Yahudi umur 12 tahun sampai umur 29 tahun itu sekolah, belajar, ya mulai setelah 12 tahun lulus SD, dia masuk sanawiyah, SMP, baru masuk SMA 3 tahun, baru masuk perguruan tinggi kelasnya. Nah, orang yang bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan di bait Allah itu harus sudah lulus sarjana. Ya, guru-guru, ya rabi-rabi Yahudi yang mengajar di sinagog, yang mengajar di bait Allah itu sudah melewati pendidikan dari tingkat anak-anak sampai perguruan tinggi. Nah, kalau tidak lulus di situ, dia tidak boleh mengajar di bait Allah. Kenapa Yesus ya ketika mengajar di bait Allah, di rumah-rumah ibadah, di sinagog, ia tidak disuruh turun dan suruh keluar? Karena Yesus mengalami pendidikan pada masa waktu sesuai dengan adat istiadat orang Yahudi. Jangan dikira ya kita punya sosok yang bernama Yesus itu tidak terpelajar, saudara. Ya, mengikuti pendidikan pola asuh orang-orang yang Yahudi. Nah, saudaraku, mulailah pada umur yang ke-30 tahun, Yesus setelah selesai menyelesaikan pendidikannya, seperti kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dia mulai terjun pelayanan, ya. Dengan slogan apa? Ketika Yesus memulai pelayanannya, ya, yang Yesus katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, ya. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini yang disampaikan oleh Yesus awal pelayanannya di umur 30 tahun. Saudaraku yang dikasih, ini mereview, ya. 3 tahun kemudian, ya, 3 tahun setengah kurang lebih, ya, Yesus mulai mengadakan pelayanan, mengadakan mukjizat, ya, dari kota ke kota, dari desa ke desa, dari desa ke kota, dari kota ke desa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dan di situ Yesus, ya, dikatakan Alkitab tidak ditemukan kesalahan apapun, ya. Kalau Yesus, sosok Yesus ini di roasting, tidak ditemukan kejelekannya apa, ya, tidak ditemukan apa namanya kejelekan itu,
belangnya apa, ya kan? Tidak ditemukan keburukannya, kesalahan apa, sampai ke pengadilan. Yesus dinyatakan tidak bersalah apapun, sampai dia menjadi korban persekusi, menjadi korban bully, menjadi korban kekerasan, ya kan? Menjadi korban hinaan. Nah, semua ditanggungnya, saudara. Sehingga tidak ditemukan apa yang jelek dengan Yesus. Bahkan sampai matinya pun dia nggak berhubungan, tidak menyentuh, tidak melakukan pendekatan lawan jenis. Kalau dunia sekarang dibilang pacaran. Ada seorang pendeta muda yang ada di YouTube itu berkata, wah, kau kira Yesus tidak sama dengan kita, bahwa dia bisa lirik-lirik. Nah, itu viral, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, Yesus disamakan dengan kita yang jelalatan, ya. Aneh itu, saudara. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi ini mereview dan merosting, mereview menceritakan tentang siapa sesungguhnya Yesus Kristus. Kalau merosting dicari kekurangan, kejelekan tentang Yesus tidak ditemukan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika kita mereview, ketika kita mau merosting tidak ditemukan kejelekannya, kita baru berkata, ya, seperti Alkitab catat, dia anak Allah, dia orang benar, dia tidak pernah salah dan bersalah. Seperti pengakuan seorang penyamun di kayu salib, ya, yang satu berkata, kalau engkau bisa selamatkan dirimu, selamatkanlah, ya kan? Kalau yang satu berkata, Tuhan, kalau engkau datang, ya, sebagai raja, ingatlah akan aku. Ya, mengakui bahwa Yesus adalah raja. Nah, saudaraku, hari ini kalau kita dari tiap-tiap tahun mengenal Yesus, Natal, ya, Natal identik. Kalau Natal itu dengan perayaan celebration, itu sudah biasa, saudaraku. Itu sudah tiap tahun, ya, Natalan, celebration, makan-makan, itu sudah hal yang biasa. Yang tidak biasa, bagaimana orang Kristen hidupnya berubah, bukan suasananya yang berubah. Jika hidup kita berubah, maka suasananya bisa menjadi berubah. Kalau hanya suasana berubah, hidup kita tidak berubah, maka kita akan ada, ya, orang-orang yang kesepian di tengah-tengah keramaian. Kenapa? Yang berubah suasananya, ya. Saudara tidak akan bisa didorong untuk merasa gembira, sukacita, riang ketika ada di suasana pesta, ketika hati saudara sedang gundah gulana, sedang was-was, sedang empot, sedang khawatir, sedang gelisah, sedang sedih, sedang terluka. Apapun yang disajikan di meja makan pesta tidak akan membuat selera saudara menjadi menyenangkan. Setuju? Kecuali istri saya. Mana dia? Aku cari-cari, kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, hidup baru dalam Kristus. Jadi Natal itu yang sesungguhnya hidup baru dalam Kristus. Bukan hanya sekedar pesta, bukan hanya sekedar perayaan, bukan hanya sekedar acara, bukan hanya sekedar seragam baru, bukan hanya sekedar baju baru, celana baru, sepatu baru, tas baru, tapi hati yang baru. Amin. Kalau hatinya baru, suasana apapun menjadi menyenangkan. Amin. Walaupun suasana susah
susah, ketika hatinya diperbaharui, dia akan bisa bersuka, ya, bersuka karena Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17, ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sampai di sini paham, Bapak Ibu? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ciptaan baru itu manusia baru, dicipta ulang, ya kan? Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kira-kira ayat ini sangat familiar dalam kehidupan orang Kristen, apalagi ketika saudara yang sudah pernah mengikuti katekisasi prabaptisan, ya, katekisasi untuk menikah, ya, itu akan dibahas tentang apakah engkau sungguh-sungguh mengenal Tuhan Yesus. Ada orang yang mau baptis, ya, pura-pura sungguh, aku mau menjadi pengikut Yesus yang sejati, tapi setelah mendapatkan surat baptisan hilang. Ya, banyak yang kayak gitu. Untuk apa? Ya, untuk bikin akte, saudaraku, ya. Sampai saya tahan-tahan, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya dia beribadah. Ternyata cuma bertahan berapa bulan. Setelah selesai semuanya, say goodbye, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Purwokerto. Kami bincang-bincang sejenak. Saudaraku yang jadi pokok perbincangan adalah, biasanya yang orang terluka, orang kepahitan, orang yang undur dari gereja, itu biasanya jemaat biasa, bukan? Ya kan? Karena terluka dengan gereja, orang-orangnya tidak menyenangkan, karena terluka dengan gembalanya, pendetanya, karena suatu ketika gembalanya merasa bahwa apa yang dikatakan gembalanya itu tidak pas, menjadi marah, meninggalkan gereja. Ya, biasanya yang meninggalkan gereja itu jemaat biasa atau pengurusnya, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kenapa? Karena keinginannya tidak dituruti, keinginannya tidak terkabul, maka dia meninggalkan gereja. Ya, pindah ke gereja lain, dipikir di gereja yang baru keinginannya semuanya akan dituruti. Itu model orang Kristen yang pindah-pindah gereja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Tidak dikasih jabatan, dia ngambel, pindah gereja. Nah, itu kebiasaan umum yang meninggalkan gereja. Itu adalah orang Kristen biasa, bukan hamba Tuhannya, bukan pendetanya. Tapi kemarin saya berjumpa dengan seorang hamba Tuhan yang sudah lama di Purwokerto, pelayanan misi ABC, bahkan di tempat beberapa daerah dia mengadakan misi. Dia bertanya, kenapa? Kenapa, Pak? Ya, sekarang saya berdiam diri di rumah saja. Kenapa? Saya kecewa. Wih, rupanya ada juga hamba Tuhan pendeta yang kecewa. Bukan hanya jemaat biasa yang kecewa dengan gerejanya, dengan pendetanya, tapi ada juga pendeta hamba Tuhan yang kecewa dengan jemaatnya. Kenapa? Ternyata yang kita layani berpuluh-puluh tahun, ya kan? Mulai dari perintisan dari satu tempat ke tempat lain, dari pindah ke satu tempat yang lain dengan biaya pribadi. Kalau pendeta Pentakosta, Betel kan biaya pribadi. Emang ada yang gaji? Gak ada. Kalau ada persembahan aja dia bisa makan.
Makanya tuh dia mulai berkata, ya, saya kecewa. Kenapa? Ya, ternyata banyak orang-orang yang mengaku Kristen itu cuma jadi orang Kristen kalau ada berkatnya. Saya berharap tempat ini gak ada. Kristen hanya mengejar berkat Tuhan. Jangan sampai ya kasus hamba Tuhan itu terjadi di gereja-gereja lagi, ya kan? Nah, orang Kristen itu kebanyakan hanya mengikut Tuhan, bukan mengikut Tuhan. Datang ke sebuah tempat, datang ke sebuah gereja karena di situ diperhatikan, dikasih, didoakan, dapat berkat, dilayani, disanjung, dipuji, maka dia bertahan di situ. Tapi ketika sedang mengalami keterpurukan situasi, apalagi di pandemi COVID, ya, semua meninggalkannya. Hamba Tuhan pendeta ini merasa seorang diri, saudara. Dia berjuang sendirian. Dan orang tidak jauh dari seputaran Purwokerto sini, saudara, yang ditanya Tuhan, kecewa dengan siapa? Dengan orang Kristen. Loh, hamba Tuhan aja bisa kecewa, saudaraku yakin, ya? Jangan dikira pendeta itu bukan manusia. Pendeta itu manusia, melayani berpuluh-puluh tahun. Saya di sini sudah 13 tahun, ya. Tahun berharap semua bisa memikul beban, semua bisa memikul tanggung jawab, semua sudah dewasa. Apalagi hamba Tuhan itu, ya, hamba Tuhan itu melayani puluhan tahun, lebih daripada saya melayani, lebih dari 13 tahun. Mungkin dia 25 tahun. 25 tahun itu sudah lulus sarjana, sudah kerja 2 tahun. Artinya dia sudah bisa memikul tanggung jawab. Kalau dilayani sampai situ, tidak bisa memikul tanggung jawab. Bahkan pengen disanjung-sanjung, dipuji-puji, ya, dikasih bubur makanannya. Ketika nggak terlayani, lari semuanya. Itu pendeta loh. Ya, itu hamba Tuhan loh. Apa yang menjadi persoalan? Harapannya tidak tercapai, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya. Nah, itu pengalaman beliau, saudara. Wow, Tuhan, kalau Engkau masih memberi aku kekuatan untuk bisa melayani, itu dahsyat, luar biasa. Orang lain sudah tidak bertahan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Melayani berpuluh-puluh tahun, diharapkan hasilnya, ditunggu buahnya tidak berbuah-buah, hanya daunnya aja lama-lama mati. Kenapa? Natal hanya sekedar perayaan. Natal hanya sekedar makan-makan, ngurusin keluarganya sendiri tanpa memikirkan bagaimana imannya bertumbuh, orang lain diberkati, orang lain jadi percaya sama Tuhan. Dari tahun ke tahun Natal hanya uplek-uplek soal hidupnya sendiri, keluarganya sendiri, saudaraku. Nah, saudaraku, hidup baru dalam Kristus itu harusnya esensi Natal, saudaraku. Jadi ini permulaan di minggu Desember, di minggu awal Desember. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi pada saat seorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru. Kira-kira bisa nggak? Arti ayat yang tadi di awal itu. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Pada saat seseorang menjadi orang Kristen, ia menjadi orang yang hatinya sama sekali baru.
berjumpa dengan Tuhan berubah, ketemu dengan Tuhan berubah, ya. Masuk dalam hadiratnya Tuhan yang ada hidupnya. Aku mau menyenangkanmu Tuhan, menyenangkanmu, senangkanmu. Harusnya begitu. Orang Kristen itu harus. Kalau itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen, Purwokerto merdeka, sejahtera. Kenapa? Loh iya, saya percaya Purwokerto akan menjadi kota yang sejahtera jika sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang hidupnya baru dalam Kristus, ya, tidak ngambekkan, ya kan? Orang yang hatinya sama sekali baru. Ia tidak lagi seperti dahulu, tidak seperti dahulu masa lalunya, ya. Nanti kan tanggal 17, saudaraku, ada kesaksian seorang hamba Tuhan, seorang anak pendeta. Nanti kan tanggal 17, ya, yang sampai hari ini belum mau dipendetakan. Dia bilang begini, saya masih mempersiapkan diri, Om. Ya, anak seorang hamba Tuhan, anak seorang gembala, anak seorang pendeta yang nakalnya kurang gak karu-karuan, yang terjun kemana saja, badannya penuh dengan tato, ya, hidupnya di dunia malam. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu anak pendeta, bukan anak jemaat biasa. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena tidak ada perjumpaan dengan Kristus. Ya, tanggal 17, ya, hamba Tuhan ini akan datang tempat ini. Ya, Natal esensinya manusia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya mengalami pemulihan, pembaharuan dan keselamatan. Jadi bukan hanya sindiran Yesus dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau saudara membaca Yohanes pasal yang ke-6, Yesus di situ berkata, kamu datang hanya karena makan roti. Kenapa? Di pasal yang ke-6, di bagian-bagian terakhir, saudaraku, kita mendapat di situ banyak orang-orang yang mengikut Yesus mulai meninggalkan Yesus. Kenapa? Ketika ia mulai mengikut Yesus, Yesus menjadikan, ya, roti berlipat-lipat kali ganda, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, ya, memberi makan 4.000 orang dengan berapa roti dan ikan. Berikutnya ketika Yesus memberikan tugas dan perintah, siapa yang dapat melakukannya? Akhirnya apa? Satu persatu di pasal yang ke-6 bagian terakhir mulai meninggalkan Yesus. Kenapa? Ketika dikasih tugas mulai hilang satu-satu, saudara. Itu orang-orang yang mengikut Yesus. Yesus berkata, kamu datang, ya, mencari aku bukan karena kamu mencari aku, tapi karena kamu makan roti dan kenyang. Kalau hanya soal mukjizat, soal berkat kita mengikut Yesus, itu hal yang sepele, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kenapa? Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus pun juga makan. Mereka juga punya berkat. Mereka juga mengalami kesembuhan. Makanya esensi Natal adalah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya mengalami pemulihan, pembaruan dan keselamatan. Kalau ini yang menjadi prinsip kehidupan kita, iman kita bertumbuh, rohani kita bertumbuh, gaya hidup kita bertumbuh, gaya kerja kita juga bisa berkembang. Ya, orang yang mengenal Tuhan, hidupnya itu akan berkembang hari demi hari. Ya, masa yang dipelihara, saudara punya tanaman, ya, dirawat dari kecil, dikasih pupuk, dipotong, disemprot, ya, bertumbuh dan berbuah. Itu ketika pohon itu dekat dengan perawatnya. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan,
kita bertumbuh dan berbuah. Ya, namanya berbuah itu dapat dinikmati orang lain, orang yang bukan saudara kandung kita, ya kan? Orang lain itu orang yang bukan saudara kandung kita. Kalau saudara kandung itu mah sudah biasa, nggak usah percaya Tuhan deh. Ya, orang yang nggak percaya Tuhan dengan saudara kandung pasti bagus, baik. Ya, nggak juga. Ya, nggak juga kata-kata. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup baru dalam Kristus. Di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang pertama, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. Biasanya yang menjadi garis besar adalah dalam roh yang lemah lembut. Tolak ukurnya di sini, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau ada orang yang bersalah melakukan pelanggaran, ya, harus dilayani dengan lemah lembut. Itu yang menjadi tolak. Kalau tidak dilayani dengan lemah lembut, dia tersinggung dan marah. Coba Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau pada waktu itu Yesus, ya, memberitahu, menasehati orang-orang yang ada di pelataran bait Allah yang mengadal jual beli, tukar beli uang, tukar beli barang untuk persembahan di bait Allah. Ya, pada waktu itu Yesus menggunakan apa? Ketika Yesus mengobrak-abrik pasar yang ada di bait Allah dengan menggunakan apa? Ya, meja dibalikan, ya kan? Nah, kok bertentangan dengan ini? Roh lemah lembut kelihatan sepertinya. Nah, berarti harus yang dicontoh yang mana? Apakah roh lemah lembut itu, ya, saudara-saudara, kalau bisa jangan jualan di sini, ya. Ini kan tempat ibadah, ya. Kalau Yesus pada waktu itu bicara seperti itu pada pedagang-pedagang yang ada di bait Allah, kira-kira orang-orang yang jualan, yang tukar, yang maklar-maklar, calo-calo yang ada di emperan bait Allah itu mau mendengarnya tidak? Enggak. Siapa lo? Anak baru kemarin sore, baru umur 30 tahun, ngajarin orang-orang yang udah tua, kayak gitu kan? Yesus baru 30 tahun, bisa nuding-nuding tuh orang-orang yang ada di pasar bait Allah. Nah, gimana lemah lembutnya? Seringkali orang Kristen juga memakai standar ganda. Wah, ngomongnya jangan kasar-kasar dong. Yang lembut-lembut aja nggak paham. Nah, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, kira-kira orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan dosa itu dinasehatin mau enggak? Kira-kira dikasih nasihat mau enggak? Orang yang salah, orang yang melakukan pelanggaran, orang yang melakukan dosa itu dinasehatin mau enggak? Kebanyakan kita voting nih. Dia terima nasihat, dia tolak nasihat, dia marah. Kira-kira bagian yang mana? Terima? Apa ini? Tolak? Marah. Kira-kira yang mana? Marah. Kenapa bisa marah? Dia kan salah, dia kan dosa. Dinasihatin, kenapa dia bisa marah? Kira-kira kenapa? Alasannya di sini. Kenapa kau permalukan aku di depan umum? Ya, kenapa tidak dengan depan mata? Ya, begitu kan? Kenapa ngomongnya keras-keras? Kenapa terlalu kasar? Kenapa? Saudaraku, tidak bisa dipakai lagi dengan kata lemah lembut. Roh memang lemah lembut, tapi ketika Yesus memberi pengajaran kepada orang-orang sarang penyamun di depan pelataran bait Allah, Yesus mengobrak-abrik itu sarang penyamun. Tidak halus, saudaraku.
mau marah. Kira-kira kalau pada waktu itu semua orang yang diobrak-abrik Yesus, yang jualan itu marah dengan Yesus, sudah habis dirajam dengan batu itu Tuhan Yesus. Tapi kenapa Alkitab tidak mencatat bahwa semua mereka tidak melakukan apapun terhadap yang dilakukan Yesus? Karena tahu mereka salah. Karena tahu mereka menjadikan baik Allah salah menyambut. Tapi orang Kristen zaman sekarang ketika salah, ketika berdosa, dinasihatin, kira-kira mau enggak? Ya, mau menerima, menolak, marah dan meninggalkan gereja. Ya, oke. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi saudara-saudaraku, menjadi seorang gembala, menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penasehat, itu tanggung jawabnya tidak ringan, tidak gampang. Sambil menasehati, dia juga harus menjaga dirinya supaya tidak jatuh dalam pencobaan. Masa gini, menasihati orang yang salah, menasihati orang yang berdosa, saya juga melakukan hal yang sama dengan dia. Ya kan? Itu artinya apa? Ya, jarwoni, iso ngajar gak iso nglakoni, ya kan? Itu teori. Bapak Ibu, banyak orang itu bijak itu hanya teori. Karena apa? Dia bisa memberitahu, dia bisa menasehati, tapi dia tidak bisa mengerjakannya. Itu yang disebut dalam dunia psikologis perfeksionis. Punya penyakit yang terlalu sempurna. Menuntut orang lain sempurna, tidak punya salah, tidak punya dosa, tapi dia tidak bisa menuntut dirinya sendiri untuk menjadi sempurna. Paham sampai di situ? Itu penyakit. Ya, penyakitan. Ya kan? Wow. Harusnya itu begitu tuh. Harusnya begitu tuh. Harusnya jangan falas dong. Ya, lihat. Harusnya jangan panas dong. Itu sudah puji Tuhan. Amin. Kenapa? Dia dengan kekurangan masih mau melayani, ya. Kita, ya, apakah kita bisa melayani seperti orang-orang itu melayani? Ya, kita sering menuntut. Ya, bahwa saya tidak akan pernah lupa bahwa ketika saya akan tukar posisi, ya, saya jadi jemaat biasa, ya, ada beberapa orang yang jadi gembala, ya, kita tukar posisi, ya, kira-kira kalau orang yang mengalami tukar posisi itu seandainya jadi gembala, apa yang akan mau dikerjakan? Sehingga aspirasi yang dikatakan aspirasi rakyat, aspirasi akar rumput itu bisa tersalurkan, bisa teratasi. Sudah Bu yang dikasih Tuhan. Nah, ternyata ketika ada 4 orang volunteer untuk tukar posisi, rata-rata yang menjadi fokusnya untuk jadi pendeta itu adalah apa? Visitasi. Tugas utama pendeta adalah kunjungan. Apakah Alkitab mengatakan demikian? Tugas utama seorang hamba Tuhan itu adalah visitasi, kunjungan. Apakah Alkitab mengatakan hal yang demikian? Ya. Jadi ketika kita berkata harusnya seperti itu, ya, supaya tidak jatuh dalam pencobaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ayat yang kedua sampai ketiga, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kira-kira ayat ini berlaku enggak kita sebagai orang Kristen? Berlaku enggak kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan ketika mendengar firman Tuhan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu? Kira-kira derita lo ya, bukan deritaku, gitu kan?
Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Kira-kira banyak orang menuntut orang lain menolong beban hidupnya, tapi tanpa disadari orang-orang yang menuntut itu tidak pernah untuk punya hati menolong orang lain. Katanya hidup baru ya dalam Tuhan. Ya, ketika firman Tuhan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ada banyak orang Kristen menganggap bahwa dirinya itu sangat berarti, istimewa bagi orang lain. Ya. Bayangkan. Ingat cerita yang tadi, kisah seorang hamba Tuhan yang berpuluh-puluh tahun melayani sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, melayani jemaat. Berpuluh-puluh tahun hidupnya investasikan untuk melayani jemaat. Jemaatnya semuanya, hampir semuanya meninggalkannya. Kira-kira mau ngomong, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, seperti itu, ya kan? Nah, padahal ia sama sekali tidak berarti. Pelayanan yang dilakukan berpuluh-puluh tahun seolah-olah tidak punya arti. Makanya dia kecewa. Anaknya kuliah yang tanda tangan saya, anaknya bisa lolos masuk yang menguji saya. Harusnya anaknya tidak bisa diterima di perguruan tinggi ini. Nilainya hanya 40 sampai 50. Nilainya saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa? Ujiannya di sini. Ya, saya yang menilai. Diterima atau tidak diterima tergantung saya. Ya. Tapi karena atas rekomendasi akhirnya diterima masuk kuliah sebuah perguruan tinggi. Sekarang lulus jadi sarjana. Ketemu dengan saya. Boro-boro mendekat. Saudara ya, boro-boro mendekat. Sampai bapaknya, ini loh suhumu, ini loh suhumu. Sampai dideket-deketin seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kan luar biasa. Seolah-olah tidak berarti. Nah, manusia baru dalam Tuhan. Ayat yang kelima, 4 dan 5. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Menguji pekerjaan apa yang sudah kita lakukan, ya, maka ia boleh bermegang melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Masing-masing punya tanggung jawab. Saudaraku yang dikasih Tuhan, renungan akhir tahun, ya, hidup baru dalam Kristus. Natal itu benar-benar hidup dalam Kristus. Saya ingat perkataan Mas Dimas, bahwa harusnya setiap minggu itu Natalan. Mas Dimas masih ingat? Ya, harusnya setiap minggu itu Natalan. Kenapa? Loh, kan ibadah hari Minggu itu bergirang karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit pada hari Minggu. Harusnya hari Minggu itu hari Natal, berjumpa dengan Tuhan, ya, Tuhan hadir dalam hidup kita sehingga kita bisa berkira hidup baru dalam Tuhan, ya. Ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Nah, ini kayaknya sudah gak berlaku ini. Loh, kan itu memang tugas pendeta ngajar, ya. Tugas pendeta khotbah, ya, itu kan memang tugasnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kira-kira ada enggak
yang sanggup khotbah tiap minggu? Nah itu ya salahmu dewi toh. Pasti ada yang ngomong kayak gitu. Nah itu ya salahmu dewi toh. Kenapa nggak dibagi-bagi tugas? Loh khotbah kok bagi-bagi tugas? Kerja yang dibagi-bagi tugas. Loh, emang nggak ada tak? Loh, orang yang bisa mengkhotbahkan hidupnya, ya, yang bisa terus menerus, ya kan bisa, mau mendekat kepada Tuhan. Kan tema tahun ini adalah menjadi orang Kristen yang dapat dipercaya. Orang Kristen yang dapat dipercaya itu orang yang punya otoritas dan integritas. Integritas itu apa yang ia katakan sama dengan apa yang ia lakukan. Kalau tidak sama dengan yang ia katakan dan yang ia lakukan, dia ngomong apa? Ya kan? Nah, apa itu yang dikasih Tuhan? Dan baiklah di dalam baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara percaya hukum tabur tuai? Percaya? Tapi kenapa banyakkan kita yang memperlakukan untuk mengambil kesimpulan sendiri tentang hukum tabur tuai? Ya, orang yang menabur pasti akan menuai. Orang yang menanam dia akan panen. Ya kan? Tapi seringkali orang berkata begini, kamu juga gak ngasih apa-apa, aku juga gak ngasih apa-apa. Berarti yang menentukan hukum tabur tuai itu siapa? Tuhan atau kita? Kamu kan gak memperhatikan aku, ngapain aku harus memperhatikan kamu? Kalau aku ya pada posisi yang seperti itu, kalau aku gak mendapatkan perhatian apa-apa, kenapa aku harus memperhatikan saudara? Ya kan? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, tabur tuai, apa yang kita tabur, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, Tuhan sajalah yang akan memberikan ganjaran melalui siapa saja, dimanapun orang itu akan melakukan, karena Tuhan perintahkan untuk menjadi berkat bagi kita. Bukan kita yang menentukan hukum tabur tuai itu. Ya. Contoh ya. Ketika ada orang ulang tahun, biasanya kalau dalam ulang tahun itu ada budaya apa? Tukar apa? Memberi kado. Nah, hukum tabur tuai itu seringkali ditentukan oleh sikap masing-masing orang. Lah, aku ini ulang tahun, kowe rame apa-apa, aku juga gak akan apa-apa. Itu hukum tabur tuai yang menentukan siapa? Kita, bukan Tuhan loh. Kenapa? Kita berharap mendapatkan sesuatu hadiah dari orang lain, tapi kita tidak mau. Kalau kita mau memakai hukum tabur tuai, apa yang kita tabur itu nggak perlu kita pikirkan, karena kita tidak tahu kapan tanaman ini, benih ini bisa bertumbuh, kapan besarnya, kapan berbuah, kapan modotnya. Adakah yang tahu? Ya, biji kedelai yang jadi cabah itu meletek, mulai begal. Ada yang tahu? Padahal itu cuma semalam. Pernah memperhatikan kedelai yang jadi kecambah? Pernah berpikir? Kan cuma semalam itu, ya. Atau yang memperhatikan pagi delay sore jadi tempe, ya kan? Itu mendoan, ya. Mendoan. Pagi delay sore jadi tempe. Itu juga nggak ada orang
perhatikan kapan waktunya delay itu mulai ada putih-putihnya itu, jamurnya itu. Gak ada orang yang memperhatikan. Tahu-taunya pagi delay, sore jadi tempe, ya, digoreng. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ketika orang bertemu dengan Tuhan, rohnya yang akan bertumbuh. Roh ini akan mendorong kedagingan kita berjalan dalam kebenaran, saudaraku yang dikasih. Apa itu berjalan dalam kebenaran? Kita lihat di sini, bagian terakhir. Oh, selesai. Naikkan. Nah, janganlah kita jemu berbuat baik. Lalu ada orang membantah, lah, kamu aja gak berbuat baik padaku. Nah, hukum tabur tua mulai disangkali, ya. Janganlah kita jemu berbuat baik, lah, kamu aja gak melakukan apa-apa untukku, ya kan? Alkitab tetap dibantah, ya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Kapan kita menuai? Kalau tiba waktunya yang tepat. Masih ingat ketika dia bikin surat lamaran berkali-kali? Harapannya lamar, terima HRD, langsung dipanggil. Halo, bisa datang untuk interview? Harapannya seperti itu kan? Tapi faktanya apa? Ya, karena belum tiba waktunya. Ya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah, tidak putus harap. Kita akan menuai. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, bukan kepada keluarga sendiri, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemarin ada berita tentang kematian seorang artis yang punya kesaksian menjadi pengikut Kristus, yaitu artis zaman tahun gak enak, ya. Dia meninggal gara-gara komplikasi kanker. Ada yang tahu? Dulu dia artis yang beken, keren dan cantik pada zamannya, dan sampai hari meninggalnya ia masih tetap cakep, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi dia meninggal kemarin itu karena komplikasi kanker. Ya, setelah kesaksian, ya, diunggah di media sosial, diunggah di TV, ya, ternyata waktunya telah tiba. Dia pikir setelah kesaksian, umurnya tambah panjang, ya. Ternyata tidak, saudara. Setelah kesaksian, saya berjumpa dengan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus, saya pasti selamat. Dia pikir mungkin ada banyak beranggapan bahwa ketika memperbincangkan, memperdengarkan tentang Tuhan, umurnya diperpanjang tambah banyak. Ternyata umurnya tambah pendek. Ya, Mbak Kiki. Ada yang kenal Mbak Kiki? Iya. Mbak Kiki itu cakep, ya, keren, ya. Berjumpa dengan Tuhan dan dia berani proklamasi dirinya bahwa dia seorang pengikut Yesus. Selang beberapa waktu dia dipanggil pulang. Udah, kamu nggak usah lama-lama, pulang aja cepat, ya. Kita tidak tahu, ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, jangan sampai terlambat. Hidup baru dalam Kristus itu mau tidak mau orang lain itu merasakan hidup kita, ya. Orang lain itu merasakan hidup kita. Amin. Bapak Ibu, kita mempersiapkan, ya, perjamuan Tuhan. Pemain musik silakan maju ke depan.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memegang sebuah buku yang penulisnya bernama Philip Yancey. Ya, Philip Yancey itu menulis buku dengan judul Bukan Yesus yang Saya Kenal. Ada banyak orang Kristen ya mengenal Yesus, tapi bukan Yesus yang saya kenal. Ada banyak orang Kristen yang mengenal Yesus, bukan Yesus yang ada di Alkitab. Ya, ada banyak orang Kristen yang mengenal Yesus sampai hari ini hidupnya biasa-biasa saja. Ya, tetap hidup dalam manusia lamanya, bukan bertambah hari bertambah menjadi manusia yang baru dalam Tuhan. Kenapa? Bukan Yesus yang saya kenal. Saudaraku, saya memberi kesempatan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk merenungkan sejenak, berbicara dari hati-hati kepada Tuhan secara pribadi. Saya memberikan waktu beberapa saat untuk merenungkan ulang hidup kita dengan Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu
tahu hari ini hanya karena kemurahan dan kebaikan-Mu belaka kami bisa hidup. Aku bisa hidup, aku bisa menikmati berkat kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Ketika orang lain berkata ekonomi susah, kami masih bisa tetap makan, masih bisa cukup kenyang. Ketika orang lain berkata bisnis sepi, kami masih bisa menikmati mahalnya harga cabai. Kami masih bisa menikmati mahalnya harga telur. Kami masih bisa menikmati daging ayam. Ketika orang lain berkata harga BBM naik, toh pada akhirnya kami masih bisa mengendarai kendaraan, masih bisa membeli bahan bakar untuk kendaraan yang kami pakai. Kalau orang lain berkata usaha ini susah, kami bersyukur sampai hari ini masih bisa memelihara, memberi makan, menyekolahkan anak-anak. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan kebaikan-Mu. Kalau orang lain juga dapat mengalami pemutusan hubungan kerja, kalau orang lain dapat mengalami usahanya bangkrut terpuruk, kalau orang mengalami jatuh sakit, tidak bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa, tapi faktanya Tuhan sampai hari ini masih memelihara kehidupan kami, melewati hari demi hari, kesulitan demi kesulitan, masalah demi masalah, kelemahan demi kelemahan, sakit demi sakit, yang hari ini kami tahu bisa menyembah-Mu dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tahu yang kami sembah adalah Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang percaya bahwa Yesus datang untuk memberikan keselamatan di bumi dan di surga. Yang percaya katakan amin. Kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Sudah mempersiapkan hati, hidup sudah, pikiran sudah. Apakah kita masih merasa layak dan dilayakkan oleh Tuhan? Jika kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, apapun yang menjadi pergumulanmu, Tuhan yang kita sembah di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan itu sanggup menolong hidupmu hari ini dan hari itu. Bahkan hari-hari yang lalu dengan masa-masa kelam, Tuhan sanggup menutup semuanya, menjadikan dan menggantikan menjadi baru. Sudah yang siap menikmati perjamuan Tuhan, katakan amin. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku.
Hari ini saya mendapatkan kebenaran firman Tuhan dari Mazmur pasal 119 ayat 14b. Aku bangun mendahului waktu jaga malam. Aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bukan bangun mendahului waktu jaga malam, tapi memang saya belum tidur. Ya, baru jam 5 saya bisa merebahkan diri. Kenapa? Tuhan, apa yang ingin Tuhan mau sampaikan hari ini? Saya tidak bilang Tuhan apa yang saya sampaikan besok, karena sudah pagi sampai jam 5 belum bisa membuat mata ini tertutup. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah maka aku bangun mendahului waktu jaga malam untuk merenungkan janji. Saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. 3 orang itu dapat membacakan firman yang ia terima hari ini. Mazmur 2 ayat 12b. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Berbahagialah orang, semua orang yang berlindung kepadanya. Semua orang, khususnya yang mau berlindung kepadanya disebut berbahagia. Yang kedua, berserulah kepadanya selama ia dekat. Apakah Tuhan itu menjauh daripada kita? Tidak. Yang menjauh itu seringkali kebanyakan kita. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Kalau kita mau mengikuti apa yang Tuhan mau, kita akan sampai kepada rumput yang hijau dan sumber air yang membual-bual. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku, air yang membual-bual sumbernya itu dia tidak pernah mati, selalu keluar mata air yang berasal dari sumber yang terus membual-bual. Bukan ucapan kita yang terus membual-bual, tapi sumber berkat itu terus membual-bual keluar dalam kehidupan kita. Orang lain dapat menikmatinya dan kita merasa puas di hadapan Tuhan, sehingga kita berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan. Bonus satu kali lagi. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu terjadi kalau kita mencari Tuhan lebih dahulu. Jika kita sudah menemukan Tuhan, semuanya Tuhan akan cukupkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Saudara, saya membaca firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terimalah dan makanlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus makanlah. Haleluya.
ini cawan anggur yang sudah kita terima. Dan saya membacakan firman Tuhan untuk saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan berdarahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya akan hal ini? Terimalah dan minumlah dengan iman sebagai tanda persekutuan dalam darah Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Minumlah, haleluya. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami percaya Kau masih tetap setia. Dan beri kami kekuatan untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan. Dalam berkat nama Yesus yang percaya Tuhan sanggup menolong setiap sisi kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita dapat menikmati perjamuan kudus di siang hari ini. Mari kita persiapkan persembahan yang sudah kita bawa dari rumah. Dan di belakang kameramen ada kotak persembahan untuk Natal. Saya undang para petugas kolekta untuk maju ke depan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman itu terus tertanam di hati kami dan kami dapat menghasilkan buah Tuhan. Tuhan, kami hendak memberikan persembahan yang kami punya. Kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka di dalam. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka di dalam. Tes. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sudah sebulan saya mengingatkan Bapak Ibu dan Saudara untuk berdoa untuk mengakhiri tahun ini, Natal ini mau ngapain? Ya, apakah hari ini sudah ada jawaban? 1 bulan. Saya kasih waktu untuk berdoa untuk saudara. Apakah sudah ada jawaban? Bayu, dana Natal sudah terkumpul berapa?
Nah, dengan angka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau ngapain? Kalau masih belum ada jawaban, saya tunggu minggu besok. Iya. Kenapa? Natal esensinya berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita mau ngapain? Ya. Kalau makan itu pasti gak usah Natalan. Kalau makan setelah hari, nah ini makan bisa kan ya? Oh. Ya kan? Saya menjemput Bapak Ibu dan Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur masuk di bulan Desember di tahun ini. Kami bersyukur masih bisa menjalani hari ini. Dan kami tahu itu karena kebaikan Tuhan. Dan hari ini pun kami masih bisa sehat. Kami bisa menikmati sukacita. Kami masih bisa bernyanyi. Kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa melayani. Kami masih bisa makan enak. Kami bersyukur buat semuanya itu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau adalah Gembala yang baik. Sehingga kami berkata, takkan kekurangan aku. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu yang hari ini tetap setia. Pulihkan hidupnya, pulihkan keluarganya, pulihkan pekerjaannya. Keberuntungan demi keberuntungan menjadi bagian umat-Mu yang masih tetap setia. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita menerima berkat pulang, berkat firman Tuhan. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah dan melakukan dengan setia segala beritanya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang dan menjadi bagian jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dalam berkat nama Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati keluargamu, diberkati pasangan, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu hari ini maupun hari esok. Berkat-berkat yang baru diperintahkan mendatangi kehidupanmu. Bahkan berkat-berkat yang tidak lazim, yang tidak pernah kau pikirkan, yang kau anggap itu mustahil, Tuhan sanggup memerintahkan dalam hidupmu. Dalam berkat nama Yesus, diberkati usahamu, pekerjaanmu, warungmu, tokomu, apapun yang menjadi jerih lelahmu. Tuhan sanggup memberikan keberuntungan demi keberuntungan dalam berkat nama Yesus. Yang percaya bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa, katakan amin.